Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ardi Astiawan, NPM 190-120-10301 dari kelas Bisnis Internasional F012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Perlindungan Hukum Transaksi Bisnis Internasional terhadap Kontrak Transaksi Elektronik Commerce atau e-commerce. Pendahuluan. E-commerce dipercaya memegang peranan penting dalam dunia perdagangan internasional. Pada saat ini, hal tersebut disebabkan oleh sangat efektif dan efisien penggunaan transaksi perdagangan tersebut, serta dapat menekan biaya yang biasanya digunakan lebih banyak pada operasional atau operational cost tersebut dapat lebih ditekan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak sebanyak saat perdagangan dilakukan secara konvensional. Transaksi bisnis internasional merupakan lingkup hukum privat yang mana memberikan kebebasan secara luas bagi masing-masing pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan klausul-klausul yang mereka berjanjikan bersama untuk mereka jalankan dengan itikat baik. Namun, tentu dengan adanya kebebasan tersebut, para pihak tentu akan melibatkan atau berdasar pada hukum dari negara masing-masing yang membuat ketidakselarasan kemauan para pihak, seperti perbedaan sistem hukum civil law dan common law, yang pada akhirnya berpengaruh bagi pelaksanaan perjanjian tersebut, baik peraturan maupun kebijakan negara masing-masing. Dalam hal transaksi bisnis internasional dapat mempengaruhi kegiatan bisnis mereka, khususnya investor asing. Dengan demikian diperlukan keselarasan hukum yang tidak memberatkan masing-masing pihak. Tentunya aturan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka yang melakukan bisnis transaksi internasional. Metodologi penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diambil dari bahan kepustakaan dengan menggunakan jenis data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan topik yang akan dibahas oleh penulis. Pembahasan. Dalam pembuatan dan penyusunan suatu kontrak bisnis, diperlukan perencanaan yang matang. Prakteknya tentu adanya proses negosiasi antara para pihak untuk tercapainya suatu kesepakatan mengenai apa yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian yang dibuat. Setelah tercapai suatu kesepakatan terhadap negosiasi para pihak, maka akan dilanjutkan dengan tahap penandatanganan. Pada umumnya, jika dilihat secara sah untuk dibuatkan kontrak atau perjanjian, baik kontrak yang timbul secara konvensional maupun modern, pada saat ini e-kontrak memiliki kesamaan. Keabsahan kontrak elektronik yang diatur di dalam UNCITRAL dalam pembuatan kontrak memerlukan adanya persetujuan dari pihak tawaran dan penerimaan tawaran dengan cara pesan data sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebelumnya. Untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah kami jabarkan di atas, maka kesimpulan yang dapat kami tarik adalah sebagai berikut. Kegiatan perdagangan di dalam suatu transaksi bisnis membutuhkan suatu kebijakan atau peraturan untuk menjamin suatu kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam suatu transaksi bisnis diperlukannya suatu perjanjian atau yang lebih dikenal dengan kontrak atau afferent comes. Kontrak yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang yang dapat mengikat dan memiliki konsekuensi hukum bagi mereka para pihat yang membuatnya. Kontrak dalam ruang lingkup nasional maupun internasional dapat dikatakan memiliki prinsip yang sama, yaitu dibutuhkannya kesepakatan bersama di antara para pihak yang
berkepentingan dengan itikat baik. Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional terhadap kontrak transaksi e-commerce diatur dengan mengadopsi sumber hukum internasional yang mengatur kegiatan perdagangan, yakni Contract for the International Sale of Goods atau disingkat CISG. Dan prinsip-prinsip di dalam The UNIDROIT Principle of International Contract 1994 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai transaksi bisnis internasional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.